Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Apa kabar? Tentu kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti acara bimbel. Berjumpa lagi dengan Rahma dalam acara atau program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Hari ini kelas 10 mengenai sosiologi. Dan selama 1 jam nanti akan Rahma menemani kalian. Dan Rahma berharap kalian sudah siap untuk mendengarkan acara ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan setelah ini nanti kita akan kembali lagi. Adalah perjalanan berpisah dan bertemu. Menunggu yang kau tunggu, mencari yang tak pernah kau tahu. Kau katakan takdir kita kan bersama, tak tinggalkan hati bila waktu pergi. Fly my eagle fly across the vast savannah land. Promise you keep and you shall find your peace. Breaking this heart of mine, a journey without sleep. Indeed, you're not mine to keep. Kau ingatkan selalu ada yang hilang juga yang ditemukan.
Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi bersama saya Rahma, dan saat ini di studio bersama Rahma telah hadir Ibu Feby Rulia Rashid SSOS. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rahma. Senang sekali ya bisa Iya, ketemu lagi ya betul, Bu. ketemu lagi ya. Ya, Oke. kita hari ini masuk ke pembelajaran sosiologi dengan materi perilaku menyimpang. Iya, Perilaku menyimpang. menyimpang ini banyak ya terjadi sekarang ya Bu ya. Dan baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita langsung saja simak bersama Ibu Feby. Silakan Ibu. Ya, baiklah, terima kasih Mbak Rahma. Oke, Insan Edukasi bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang materi perilaku menyimpang ya. Mbak Rahma, materi ini untuk materi kelas 10 semester ya. genap ya, tentunya mata pelajaran sosiologi. Ya. Oke, sebelum kita jauh membicarakan materi tentang perilaku menyimpang, gimana nih kita lihat menurut Mbak Rahma ya, perlu kita cermati bagaimana perilaku remaja-remaja dewasa ini menurut Mbak Rahma seperti apa? Ya, menurut saya sih dewasa ini atau saat-saat sekarang ini perilaku siswa itu bukan menyimpang sebenarnya Bu ya, mungkin kurang pengarahan. Oke. Iya, jadi memang perlu baik dari orang tua maupun guru untuk memberikan pengarahan, bimbingan lah khususnya ya Bu betul, ya, tepat agar sekali, mereka tidak ya. melakukan hal-hal yang ya mungkin menyimpang atau tidak sesuai dengan norma yang Iya, berlaku. betul, tepat Iya. sekali ya Mbak Rahma ya. Kita bisa cermati dia dewasa ini banyak sekali kita dengar kasus narkoba di kalangan Betul. remaja, Iya. seks bebas di kalangan remaja, tawuran ya. Nah, tentunya kita semua perlu prihatin. Iya. Kita sangat-sangat prihatin dengan kondisi yang kita lihat saat ini. Iya. Nah, oke Mbak Rahma, dalam kesempatan ini kita membahas sebenarnya ya tentang materi perilaku menyimpang. Kenapa sih ini bisa terjadi ya? Iya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan? Setelah itu seperti apa sebenarnya dikatakan menyimpang? Kita akan sama-sama pelajari. Oke. Nah, sebelum itu kita akan membahas perilaku itu sebenarnya terbagi dua Mbak Rahma. Iya. Ya, yang pertama disebut konformitas. Nah, ya. konformitas ini merupakan bentuk di mana seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat di mana ia tinggal. Ya, jadi individu tersebut mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat. Jadi seorang individu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang mereka anut. Jadi setelah sesuai, yang baiklah secara intinya ya. Nah, yang kedua ada yang kita sebut perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini di mana perilaku yang dilakukan seseorang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Iya. Nah, dalam kajian sosiologi, ya penyimpangan itu bukan sesuatu yang melekat dalam perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Ya, jadi kaitannya dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi akan dikatakan menyimpang apabila perilaku seseorang sudah menyalahi atau mungkin melanggar ya dan norma yang berlaku. Jadi bukan dilihat perilakunya salah atau benar, tetapi perilaku yang dilakukan tersebut menyimpang atau tidak dilihat dari nilai dan norma yang berlakunya. Nah, seperti itu ya. Kenapa dicontohkan seperti ini deh? Di Indonesia ya, pasangan yang belum resmi menikah tinggal serumah pasti dikatakan menyimpang dong. Sudah pasti. Kenapa? Karena melanggar nilai dan norma. Tetapi kalau kejadian itu di Amerika Serikat ya, di Amerika hal tersebut mereka menganggap bukan hal yang menyimpang karena memang tidak aturan nilai dan normanya mengatur bahwa itu menyimpang. Mungkin dari agama ya Bu ya. Betul ya, ya memang nilai dan norma kaitannya erat dengan agama. Ya oke. Nah, itu yang dikatakan perilaku menyimpang. Nah, sekarang ya sangat jelas dikatakan bahwa nilai dan norma itu sangat mempengaruhi ya penilaian menyimpang atau tidaknya sebuah perilaku. Jadi disesuaikan dengan nilai dan normanya. Nah, oke Mbak Rahma. Seperti halnya telah Mbak Rahma katakan tadi ya, bahwa sekarang ini dewasa ini perilaku menyimpang banyak kita temui. Nah, kita akan membahas deh pendapat beberapa ahli ya mengenai sumber-sumber penyimpangan. Ya. Nah, pendapat yang pertama itu adalah pendapat dari Edward H. Sutherland. Ya, beliau mengatakan ada teori namanya teori association, differential association theory. Ya, nah jadi menurut si Sutherland ini penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda.
Ya, jadi penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Nah, jadi kalau awalnya misalnya dalam negara kita di Indonesia ini kita tahu ya nilai dan normanya seperti apa. Terus tiba-tiba ada masuk budaya-budaya barat ya. Nah, proses alih budaya inilah yang merupakan sumber-sumber penyimpangan yang pertama menurut Sutherland ya. Kalau misalnya tidak ada proses alih budaya, kita nggak pernah menyimpang. Tapi karena ada budaya baru yang masuk dan tentunya itu banyak budaya-budaya itu tidak sesuai dengan nilai norma. Nah, itu dikatakan menyimpang ya menurut Sutherland. Nah, kedua ada pendapatnya dari Edwin Lemert ya. Lemert ini mengatakan teorinya dinamakan labeling teori. Nah, jadi menurut Lemert ya, seseorang itu bisa menyimpang karena adanya pemberian label. Pemberian julukan kepada seorang individu ya. Contohnya deh, misalnya ada seorang siswa ya, dia terlambat sekali itu seorang guru bilang, wah kamu tukang terlambat nih. Nah akhirnya kata-kata si tukang terlambat jadi akan menjadi labeling pada seorang individu sehingga lama kelamaan perilakunya juga bisa mengarah seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai labeling teori. Jadi seorang itu melakukan kebiasaan-kebiasaan menyimpang itu karena label yang diberikan terhadapnya. Caplah kalau kita bilang ya. Caplah ya. Apa? Cap. Caplah. Berarti Cap. dia Iya betul. capnya Iya betul. Udah si tukang terlambat. Iya betul. Kalau kita sebenarnya di kelas bilang dasar anak nakal, nah itu sebenarnya labeling. Kita sudah melabelkan anak tersebut nakal ya. Nah akhirnya karena terbiasa dengar capnya itu ya, labelingnya itu akhirnya jadi nakal beneran. Nah itu yang dikatakan oleh Edwin M. Lemert ya, ada teori labeling. Nah sebenarnya lebih jauh Lemert membagi perilaku menyimpang itu dalam dua bentuk. Ya, yang pertama ada penyimpangan primer ya, ada primary deviation, yaitu perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang namun sang pelaku masih dapat diterima secara sosial. Ya, jadi ini penyimpangannya tidak berulang, penyimpangannya masih bisa ditolerir masyarakat lah ya. Contohnya nih mengendarai mobil cepat atau kebut-kebutan ya. Atau contohnya lagi misalnya kalau kita lagi makan bersama, tahu-tahu ada yang makannya berisik. Nah, itu masih bisa ditoleransi ya, namanya penyimpangan primer. Nah, yang kedua ini namanya penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Nah, ini perbuatan inilah yang dikatakan perbuatan perilaku menyimpang. Ya, dikenal perilaku menyimpang. Contohnya memperkosa, membunuh, merampok, mabuk-mabukan ya. Nah, penyimpangan inilah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini menurut Robert K. Merton. Ya, jadi kalau Merton menganggap penyimpangan itu dari sudut pandang yang lebih luas atau makro, dia luas ya. Jadi menurut Merton ya, struktur sosial itu tidak hanya menghasilkan perilaku yang konformis itu yang sesuai dengan nilai norma ya, tetapi juga memang menciptakan perilaku yang menyimpang gitu. Ya, jadi Merton mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu terjadi karena ketidakadanya kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. Nah, Nah, Merton itu membagi 5 tipe cara adaptasi sebenarnya. Ya, kita lihat ya. Yang pertama itu namanya cara adaptasi konformis. Tadi udah kita bahas apa itu konformis ya. Itu cara adaptasi itu perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan ditetapkan oleh masyarakat. Jadi ada cara dan ada tujuan. Caranya positif, tujuannya juga positif. Ya, ini contohnya misalnya ada seorang siswa ingin mendapatkan gelar sarjana. Ya, itu tujuannya sesuai dong dengan masyarakat bahwa seorang anak itu harus mencari pendidikan setinggi-tingginya. Nah, tujuannya sesuai. Nah, capainya bagaimana caranya? Berarti harus kuliah, masuk perguruan tinggi. Nah, itu sesuai. Nah, bagaimana kalau misalnya tujuan seorang siswa ingin mendapatkan nilai yang baik, contohnya seperti itu. Nah, itu tujuan. Caranya seperti apa? Harus belajar. Nah, itu namanya konformis, sesuai cara dan tujuan. Nah, yang kedua ada namanya innovation ya. Nah, kalau innovation ini caranya negatif, tujuannya positif. Ya, nah, caranya negatif, tujuannya positif. Tujuannya itu sesuai, ya, tujuannya sesuai.
Oke, tujuan sesuai, tetapi dia tidak menggunakan cara yang baik. Contoh, kalau tadi kita lihat seorang siswa ingin nilai yang baik, gitu, ya, caranya mencontek. Nah, tujuannya tepat. Seorang siswa harus ingin mendapat nilai yang bagus. Nah, itu sesuai ya. Tetapi caranya yang tidak sesuai. Nah, ini namanya inovasi atau innovation, ya. Ya, baik insan edukasi, oke ya. Nah, cara yang ketiga ya, cara adaptasi individu menurut Merton ini namanya cara adaptasi ritualisme atau ritualism. Nah, ini kebalikannya dari inovasi ya Mbak ya. Kalau misalnya inovasi itu caranya negatif, tujuannya positif. Kalau ritualism atau ritualisme caranya yang positif, tapi tujuannya negatif. Ya, nah pada cara ini perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi tetap berpegang pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Ya, nah contohnya begini nih Mbak Rahma ya, seorang karyawan dari kalangan menengah ke bawah tidak ingin naik jabatan. Ia tidak mau berharap sebab dia takut gagal, ya. Nah, itu kan berarti tujuan budaya yang sudah ada di masyarakatnya tidak dikejar oleh seorang karyawan. Tujuannya negatif berarti. Seharusnya kalau tujuannya positif dia harus mengejar kesuksesan setinggi-tingginya. Nah, harusnya seperti itu tujuannya. Nah, makanya dikatakan tujuannya negatif. Nah, tetapi caranya dia positif. Kenapa? Karena dia tetap bekerja, ya. Nah, bekerja itu salah satu yang ditetapkan dalam masyarakat untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat namanya adaptasi retriatism, ya. Nah, retriatism ini dua-duanya negatif. Caranya negatif, tujuannya negatif, ya. Nah, pada adaptasi ini perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki. Jadi sama-sama negatif semuanya. Ya, wah ini yang namanya gelandangan, pemabuk, pencandu obat bius itu semua caranya negatif, tujuannya negatif, ya, tidak ada positifnya. Kenapa? Karena dan cara tujuannya tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam masyarakat, ya oke. Nah, selanjutnya cara yang kelima itu namanya rebellion, ya, cara adaptasi pemberontakan. Nah, kalau rebellion ini tidak bisa kita katakan negatif. Kenapa? Karena bisa jadi hasilnya negatif, bisa jadi hasilnya positif, ya. Jadi caranya bisa plus minus, tujuannya juga plus minus, ya. Kenapa? Ya, karena biasanya rebellion ini terjadi karena adanya ketidakpercayaan kembali masyarakat terhadap tujuan budaya yang sudah ada gitu. Ya, jadi bisa jadi tujuan budaya dianggap sebagai penghalang untuk tujuan yang didambakan. Nah, kalau memang tujuannya positif ya, nah berarti kan ini untuk kebaikan. Ya, merubah yang struktur yang sudah ada tetapi untuk kebaikan. Nah, tetapi kalau misalnya tujuan yang didambakan itu negatif, tentunya ini keburukan. Nah, makanya dikatakan tujuannya bisa plus minus, begitu juga caranya plus minus. Nah, inilah cara-cara adaptasi yang bisa dikemukakan oleh Merton, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas selanjutnya pendapat dari Emil Durkheim. Nah, oke, kita lanjut ya. Menurut si Emil Durkheim ini ya, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral itu nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi. Karena menurut Emil Durkheim ini, individu tuh punya perbedaan, berbeda satu dengan yang lainnya, unik, ya. Itu tergantung faktor keturunannya, faktor fisiknya, lingkungan sosialnya. Jadi iya betul, banyak hal faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang. Nah, jadi kalau menurut Emil Durkheim itu yang namanya perilaku menyimpang itu sudah pasti ada. Kenapa? Karena memang nggak akan pernah diharapkan keseragaman. Jadi pasti yang namanya perbedaan. Nah, setiap kali ada perbedaan pasti ada ketidaksetujuan, ada setuju. Nah, ini kan akhirnya akan jadi perilaku yang berbeda. Nah, ini yang dikatakan oleh Emil Durkheim bahwa masyarakat kalau mau kesadaran moralnya sama itu nggak mungkin, ya. Karena watak itu berbeda-beda. Masih udah ada watak yang jahat, ada juga watak yang tidak, ya. Dalam keluarga pun bisa berbeda ya, Bu. Iya, satu betul. anak itu ya, Bu. Iya, betul, ya. Jadi memang menurut Emil Durkheim tidak mungkin terjadi yang namanya keseragaman moral, ya. Jadi pasti ada yang namanya perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya ada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, ya.
Ya, teori yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx ini namanya teori konflik. Ya, menurut Karl Marx ya, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingan. Jadi menurut Karl Marx ini perilaku menyimpang itu hanya sebuah ungkapan yang diberikan oleh orang yang berkuasa untuk orang-orang yang tidak mengikuti keinginannya. Nah, gitu deh. Jadi keinginan orang yang berkuasa itu harus diikutin. Kalau nggak diikutin namanya menyimpang. Nah, ini menurut teori Karl Marx. Ya. Selanjutnya ada lagi yang terakhir ini namanya teori dikemukakan oleh David Berry. Ya. Nah, menurut David Berry ini penyimpangan bukan hanya karena seorang gagal menyesuaikan diri dengan standar nilai norma tertentu, ya, tetapi karena ya seorang itu juga memiliki standar dan nilai norma yang yang dianutnya, jadi berbeda, jadi standarnya beda. Jadi menurut David Berry ini ada seseorang yang beranggapan bahwa ini standar saya, ini bagi saya tidak menyimpang, gitu. Tapi bisa jadi bagi orang lain menyimpang. Kenapa? Karena memang punya standar nilai dan normanya berbeda dengan standar orang lain. Nah, inilah yang dikatakan pendapat oleh David Berry. Contoh deh ya. Nah, ini seorang remaja yang tadinya berada dalam suatu kelompok remaja kebanyakan memilih memisahkan diri dari kelompok dan masuk kelompok punk yang memiliki standar nilai norma berbeda. Kenapa? Bagi orang punk itu buat mereka norma mereka yang biasa seperti itu, tapi kan bagi orang awam tidak. Nah, bagi kelompok punk mungkin bukan pelanggaran, tapi bagi kita adalah pelanggaran. Nah, itu yang dapat disampaikan Mbak Rahma, beberapa pendapat ahli ya mengenai sumber-sumber penyimpangan. Oke. Baik, kita rehat sejenak dan nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Dan tadi kita sudah membahas tentang perilaku menyimpang dan beberapa teori dari para ahli tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Feby. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu mengenai sifat dan macam perilaku menyimpang. Yuk simak, silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Baiklah insan edukasi, kembali kita akan membahas tentang perilaku menyimpang ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat dan macam perilaku menyimpang ya. Seperti apa sifatnya dan sebenarnya apa sih yang dikatakan perilaku menyimpang itu seperti apa, macamnya seperti apa ya, kita bahas ya. Oke, kita akan bahas sifat dulu ya. Perilaku menyimpang itu secara sifat terbagi dua. Ya, yang pertama adalah penyimpangan yang bersifat positif. Dan yang kedua adalah penyimpangan yang bersifat negatif. Kalau sudah ada positif, pasti ada negatif. Wah, ya? pasti ya. Itu udah couple kayaknya ya, Mbak Rahma ya. Bisa dipisahkan. Iya baik, kita lanjut ya. Yang dikatakan bersifat positif adalah penyimpangan ya, yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial. Ya, jadi penyimpangannya terarah. Jadi memang ada tujuannya terarah dan akhirnya akan membuat suatu hasil yang baik, yang membawa kebaikan. Ya. Nah, contoh yang paling gampang gini deh. Seorang wanita, kalau zaman dahulu kan wanita tuh identiknya itu bekerja di rumah. Ya, nah tiba-tiba ada seorang pahlawan wanita, R.A. Kartini. R.A. Kartini mencoba memberanikan dirinya untuk bersekolah, untuk belajar ya. Pada saat itu menyimpang. Ya, semua banyak yang tidak setuju. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada saat itu. Dikatakan menyimpang. Tetapi ternyata saat ini kita bisa nikmati hasilnya. Kita lihat bahwa ternyata penyimpangan yang dilakukan R.A. Kartini dulu ya, kata orang-orang menyimpang, dapat membuat dampak positif terhadap wanita-wanita saat ini. Ya, wanita-wanita saat ini akhirnya bisa bersekolah, bisa berpendidikan, juga bisa punya benar. Bisa jadi pemimpin. Nah, itulah contohnya penyimpangan bersifat positif. Ya. Nah, yang kemudian penyimpangan yang negatif. Nah, kalau penyimpangan negatif ini memang kecenderungan bertindak ke arah-arah sosial yang dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk. Kalau sudah negatif pasti sudah buruk deh, nggak ada yang bagusnya ya. Nah, ini penyimpangan inilah yang biasanya contohnya pencurian, perampokan, ya, pelacuran yang memang positif lah penyimpangannya ya, tidak ada tujuannya yang negatif. Mohon maaf ya, negatif lah itu ya penyimpangannya, tidak ada tujuan-tujuan yang akhirnya positif. Semuanya hasilnya pun pasti jelek, pasti negatif. Cara dan hasil itu negatif ya, ini dikatakan penyimpangan secara negatif. Nah, itu yang dapat disampaikan Mbak Rama. Kemudian kita lanjut nih. Iya, betul. Iya, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang macam-macam perilaku menyimpang. Ya. Perilaku menyimpang itu dapat digolongkan atas 4. Ya. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Oke. Ini banyak yang terjadi ya Bu ya, sekarang ya Bu. Oke, yang kedua ada penyimpangan secara seksual. Ya. Yang ketiga, penyimpangan itu pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang. Ya, dan yang terakhir penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Ini semua kayaknya zaman sekarang ya Bu ya. Banyak ditemui ya, masa kini banget ya. Ya baik, kita bahas satu persatu ya. Ya, ini ya dikatakan tindakan kriminal ini ya umumnya dilihat langsung bertentangan dengan norma hukum. Ya, karena kaitannya dengan hukum dan agama biasanya ya. Nah, ada pendapat Emil Durkheim. Ya, Emil Durkheim menyebutkan penyimpangan sebagai kejahatan ya. Kejahatan yang sering kita bicarakan adalah kejahatan yang tercantum dalam KUHP.
ya kitab undang-undang hukum pidana ya. Ada pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan ya, pencurian. Terus ada violent offenses, ini kejahatan disertai dengan kekerasan. Ada property offenses ya. Nah, ini kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain. Nah, ini kriminal kejahatan ini memang luar biasa saat ini Mbak Rahma. Ya, ini penyimpangannya sudah luar biasa. Kita lihat di mana-mana kejahatan mudah ditemuin. Betul. Ya. Ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Bahkan di lingkungan rumah Di rumah pun bisa kita temui. Ya. Betul. Nah, tindakan kriminal atau kejahatan ini juga terbagi 4. Ya, menurut pendapat Keller ya. Apa itu, Bu? Itu ada 4. Yang pertama, namanya kejahatan tanpa korban. Ya, jadi crime without victim. Ya. Nah, kejahatan ini ya, ini tidak mengakibatkan penderitaan para korban akibat tindakan yang dilakukan. Jadi sebenarnya korbannya dia sendiri gitu. Kenapa? Karena tidak mengakibatkan orang lain menderita. Contohnya penyalahgunaan obat bius. Kalau kita pakai obat bius, yang jadi korbannya ya pemakai dirinya itu, sendiri, gitu Bu, ya. ya. Dia tidak menyakiti orang lain. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata dia masuk dalam tindakan kriminalitas, ya. Nah, crime without victim. Ya, tidak ada korbannya, tidak ada karena korbannya memang diri dia sendiri. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada namanya kejahatan terorganisasi, organized crime. Ya, nah kejahatan ini kejahatan komplotan yang berkesinambungan. Ya, nah misalnya nih ada komplotan korupsi, ya. Terus ada lagi nih yang banyak kita dengar juga trafficking ya. Nah, trafficking juga ini kita sering dengar, ini juga termasuk dalam kejahatan terorganisasi. Ya, di mana kejahatannya dilakukan oleh sekelompok orang terorganisir dengan baik. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada kejahatan kerah putih. White collar crime. Ya. Nah, kejahatan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang biasanya. Ya, kenapa? Justru orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang kedudukan tinggi yang mampu melakukan kejahatan ini, ya, penggelapan pajak, penggelapan uang perusahaan. Nah, ini contoh-contoh dari kejahatan kerah putih. Kalau orang yang tidak punya jabatan nggak punya kesempatan buat melakukan white collar crime ya. Nah, ini kejahatan yang ketiga, dan kejahatan terakhir itu kejahatan corporate ya, corporate crime. Nah, ini kejahatan dilakukan oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi ya, yang tujuannya menaikkan keuntungan tapi merugikan orang lain. Contohnya itu pembuangan limbah. Nah, itu juga masuk dalam kategori kriminalitas. Yang itu ya, Bu, lumpur lapindo ya, Bu, ya? juga ya. Membuat orang lain menjadi menderita, membuat orang lain menjadi rugi ya untuk tujuan organisasinya. Ternyata masuk dalam kejahatan corporate ya. Nah, itulah bentuk kejahatan yang yang pertama ya, kejahatan yang pertama, yaitu tindakan kriminal atau kejahatan ya. Nah, yang kedua, ini penyimpangan secara seksual. Ya. Nah, penyimpangan seksual ini bagaimana dikatakannya menyimpang sebenarnya kan? Apabila kegiatan seksual tersebut dilakukan dengan cara tidak lazim. Ya. Contoh yang paling mudah kita cari contoh adalah perzinaan. Perzinaan ini kenapa dikatakan penyimpangan secara seksual? Itu tidak lazim. Kenapa? Karena selazimnya seseorang dapat melakukan hubungan seksual itu harus sudah ada ikatan pernikahan ya. Jadi sudah melakukan kesalahan penyimpangan secara perilaku bagi orang-orang yang melakukan perzinaan. Nah, selebihnya banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Ada namanya nih lesbianisme. Ya, ada homoseksual. Ini sama nih, hubungan dilakukan sesama jenis. Kalau lesbi ini dengan sesama wanita, kalau homoseksual dengan laki-laki ya. Terus ada lagi nih yang juga kemarin sempat ramai diperbicarakan nih, sodomi. Nah, ini juga banyak ya. Banyak dulu kasusnya kita pernah korbannya. Banyak. Nah, itu berbarengan dengan pedofilia. Ya, betul. Dan juga pernah kejadiannya kita sering pernah dengar ya, kasusnya yang anak-anak di bawah umur itu mendapat perlakuan tidak baik ya, penyimpangan secara seksual oleh seorang dan mengakibatkan banyak korban ya. Nah, kalau pedofilia itu memang
dia terpuaskan kalau dengan anak-anak. Jadi kalau korban yang anak-anak, dia tidak merasa bahwa mendapatkan sesuatu. Nah, ini juga penyimpangan. Oh, jadi ya. kalau ini khusus untuk anak-anak. Ya, kalau pedofilia itu anak-anak, memang seseorang yang keinginan seksualnya itu timbul dengan anak-anak, itu namanya pedofilia. Ya, kalau sodomi bisa jadi dengan orang dewasa bisa, tetapi jadi tetap siapa saja yang ya, tidak hanya anak-anak ya. tidak Bu? dengan anak-anak. Dewasa juga Iya, bisa. betul. Ya. Tapi kalau kasus yang pernah kita dengar kemarin itu yang salah satu sekolah ya ternama di Jakarta itu sudah pedofilia dan sodomi. Jadi memang dua ya penyimpangan secara seksual yang dilakukan oleh tersangka itu. Ya, oke ya. Nah, sekarang penyimpangan yang ketiga itu namanya penyimpangan pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Ya. Nah, obat terlarang apa saja ya kira-kira yang masuk dalam kategori obat terlarang ini apa saja kira-kira ya? Kita sering dengar apa saja Mbak Rahma? Ada ganja, ada ada iya benar, ada putau ada ya. obat-obatan ya Bu ya? Iya banyak ya. Pil itu ya, Ada sabu ya. iya. Nah, ini memang kategori obat-obatan terlarang. Jadi penyimpangan sekali. Kenapa efeknya ya? Tujuannya dan caranya negatif. Negatif. Hasilnya Kenapa? juga negatif, Negatif sekali. Kenapa efek yang diberikan kepada seseorang yang memakai obat-obatan terlarang itu efeknya sangat-sangat tidak baik. Apalagi kalau yang pakai remaja. Bayangkan bagaimana masa depan negara kita kalau nanti remajanya sudah semuanya terkontaminasi oleh narkoba. Ya, jadi memang ini masuk dalam salah satu penyimpangan. Nah, kenapa ya obat-obatan terlarang itu banyak digunakan oleh remaja? Kenapa kira-kira ya? Mungkin karena ini ya Bu ya, mau coba-coba masih coba-coba. masih apa ya Bu ya? Mereka pengen tahu. Iya, Dengan pengen tahu akhirnya coba-coba. Iya, betul ya. Rata-rata remaja itu punya perkembangan emosi yang belum stabil ya. Jadi cenderung mencoba, keingintahuannya tinggi ya. Betul. Nah, kalau tidak terarah akhirnya kan menjadi perilaku yang menyimpang ya. Nah, ini ada pendapat ya menurut Dr. Graham Bellin ya. Kaum remaja itu kenapa sih bisa terjerumus? Ini ada faktor-faktornya. Ya. Yang pertama, faktor yang pertama ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan berbahaya. Wah, jadi ada perasaan bahwa kalau saya melakukan sesuatu yang ekstrim, oh berarti saya hebat tuh. Saya membuktikan keberanian saya. Nah, ini yang pertama. Ingin menonjol. Iya benar, ingin menunjukkan keberanian bahwa saya berani nih melakukan tindakan ekstrim. Nah, itu faktor yang pertama. Ya, kedua, biasanya ini tindakan menentang orang tua. Ya, atau dengan siapa saja yang dianggap tidak sepaham dengan dirinya. Jadi justru perlawanan yang ditunjukkan oleh remaja terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Ya, jadi ini faktor yang kedua. Jadi kalau bisa kita selaku orang tua memang harus sangat-sangat hati-hati ya bagaimana caranya menunjukkan dan mengarahkan. Kalau memang menurut kita ada tindakan anak yang patut tidak kita dukung, caranya pun harus hati-hati. Karena takutnya memang itulah remaja, semakin dilarang akan jadi semakin memberontak, mencoba. Nah ya, makanya ini faktor kedua. Nah, faktor ketiga ini ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional. Ya, kenapa? Karena memang kalau pakai obat-obatan terlarang kan dia fly ya. Ya, punya imajinasi yang mungkin membuat dia merasa nyaman, tapi senang. tanpa dia sadari itu justru membuat dirinya semakin rusak. Ya, kesenangannya hanya semu sementara. Ketika efeknya habis, justru menambah masalah baru. Ya, ini justru makin memperburuk seorang remaja. Nah, selanjutnya ini ada mencari dan menemukan arti hidup. Wah, ini memang kadang-kadang remaja inilah ya sedang mencari jati diri katanya ya. Wah, padahal sebenarnya mencari jati diri bukan seperti itu. Oke, insan edukasi, kembali saya ingatkan bahwa mencari jati diri bukan berarti harus lari ke narkoba. Banyak hal-hal positif yang bisa menunjukkan, yang bisa mengarahkan kalian menjadi orang yang lebih baik. Ya, jati diri kalian akan dikenal banyak orang justru kalau kalian melakukan hal-hal yang positif. Tunjukkan bahwa kalian mampu melakukan sesuatu hal yang membanggakan. Ini lebih penting ini. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ada pendapat Graham tadi ya. Yang selanjutnya bahwa remaja itu melakukan atau menggunakan narkotik itu karena ingin mengisi kekosongan dan kebosanan. Ini karena kurang
Kuper sebenarnya Bu. Kuper kali ya, ya. betul. Kurang pergaulan, jadi kurang punya punya teman yang iya, akhirnya membawa dia ke arah yang positif. aktivitasnya Iya. mungkin kurang ini yang Iya, positif. betul. Harusnya seorang remaja harus punya banyak aktivitas positif Iya. selain sekolah, ya. Jadi kalau kita punya aktivitas yang positif, kita tidak merasa bosan dengan hidup, ya. Iya. Semua tertata dengan baik. Iya. Tapi kalau kita tidak punya aktivitas, bosan, akhirnya ini memungkinkan seseorang remaja untuk lari ke narkoba. Mungkin ini Bu, tidak menggunakan peluang waktu luang mereka Iya, dengan baik. betul sekali. Padahal waktu luang itu kalau diisi hal yang positif sangat menguntungkan, Betul. ya. Iya. Oke ya. Nah, selanjutnya menurut Graham juga, kenapa sih remaja pakai narkoba? Ingin menghilangkan kegelisahan, katanya seperti itu. Galau ya Bu. Galau. sekarang. Jadi kalau galau, kalau lagi bete, Iya. ya larinya ke narkoba. Biar apa? Biar bisa ngilangin masalah. Nah, itu kata remaja sekarang. Padahal kembali kita ingatkan itu hal yang salah. Ya, kita ingatkan itu salah. Kenapa kita katakan itu salah? Itu semua semu. Kesenangan dapatkan hanya semu. Sebentar, sesaat. Setelah hilang, ya efek-efeknya justru menambah masalah baru. Yakin deh, pasti akan tambah gelisah. Bukan hilang gelisahnya, bertambah gelisahnya. Ya, ini efek-efek dari narkoba. Nah, selanjutnya nih pendapat Graham juga, katanya remaja itu menggunakan narkoba karena solidaritas. Solidaritas antar kawan. Wah, cemen lu kalau nggak pakai, kata kawannya begitu kan. Akhirnya dia pakai atas dasar, atas nama setia kawan. Itu juga salah. Ya, Boleh ya, setia Bu? kawan bukan Boleh, justru tapi- membawa kawan menjadi negatif. Iya. Setia kawan adalah ketika seorang kawan yang saling mengingatkan ketika melakukan suatu kesalahan. Iya. Itu baru kawan. Iya. Justru kalau kawan yang membawa ke arah yang negatif itu bukan kawan. Iya. Justru orang yang ingin menghancurkan kita. Jadi jangan mau berkawan dengan orang-orang yang menghancurkan hidup kita. Ya, oke, itu pesan-pesannya kepada semua insan edukasi. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan insan edukasi agar memilih teman menjadi tujuannya positif, ya. iya. Nah, yang terakhir ingin tahu atau iseng. Nah, ini dia nih keinginan tahuan tinggi tadi. Iya. Pengen tahu apa sih rasanya. Iya. Tadinya ingin tahu, lama-lama kan jadi Iseng untuk pengen coba iya, itu. lama-lama ingin tahu, iseng pengen coba. Nah, akhirnya jadi keterusan, ya. Nah, ini juga salah. Nah, itulah penyimpangan, ya. Yang ketiga, pemakaian obat terlarang. Nah, itu tadi pendapat Graham Bailey. Kenapa sih remaja menggunakan narkoba? Nah, sekarang penyimpangan yang terakhir yaitu penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Ya, Gaya hidup, ya. ya, gaya hidup. Nah, biasanya penyimpangan gaya hidup ini itu penyimpangan yang terjadi karena ya ingin menonjolkan bahwa seseorang itu memiliki sesuatu yang lebih gitu, gaya hidup, ya. Iya. Jadi ingin terlihat Wah, pamer. Iya, Nah, iya. ini dia penyimpangan dalam bentuk gaya hidup itu sebenarnya menyimpang. Jadi kalau kita memakai sesuatu hal yang berlebih itu sebenarnya menyimpang justru, ya. Menghambur-hamburkan uang, ya. Terus suka menyukai hal-hal yang dugem ya kata anak Iya, zaman sekarang, betul, ya. iya. Ya, dunia gemerlap, ya. Iya. Nah, itu sebenarnya juga penyimpangan. Iya. Kenapa dikatakan penyimpangan? Karena tanpa disadari hal-hal tersebut itu justru mendekatkan kita pada sesuatu hal yang negatif. Iya. Ya, kalau kita sudah dugem, tahu-tahu nanti kita melakukan tindakan yang tanpa luar sadaran, kita mabuk-mabukan, itu kan malah justru merusak diri sendiri. Nah, inilah penyimpangan yang dapat saya sampaikan, ya, Mbak Rahma, ya. Oke. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi karena masih banyak yang nanti akan Ibu Feby berikan kepada kalian. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Itulah yang ku harapkan. Ini dia. Saat berjumpa denganmu, oh suasana berubah. Mata tak lepas darimu,
begitu pun juga hatiku. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna, tebarkan pesona. Kau terindah, membuatku menggila. Kau sempurna, tebarkan asmara. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Dia cinta kepadamu, itulah yang ku harapkan. Sobat, ayo kau katakan padanya, ini dia. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna, tebarkan pesona. Kau terindah, membuatku menggila. Kau sempurna, tebarkan asmara. Itulah yang ku harapkan. Oh, oh, oh. Ini dia. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tak terasa kita telah memasuki pembelajaran ini selama 1 jam ya Bu ya. Dan Iya, saatnya betul. kita akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai perilaku menyimpang. Iya. Baik, silakan Ibu. Oke, baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi, Mbak Rama ya, tentang materi perilaku menyimpang. Ya, dapat kita katakan bahwa sebenarnya dikatakan menyimpang atau tidak itu berdasarkan nilai dan norma. Itu Ya. pertama ya. Kita melihat seseorang menyimpang atau tidaknya, lihat dulu nilai dan norma yang berlaku. Ya, nah kemudian ternyata penyimpangan itu bisa timbul karena adanya proses alih budaya. Ya, terus kedua karena ada labeling. Jadi labeling ini berbahaya ternyata ya. Apalagi kalau kita sama anak-anak, kita marah-marah, dasar anak nakal. Wah, itu berarti kita mendoakan jadi nakal Iya, tuh, betul. ya. Nah, terus akhirnya kemudian ada pendapat Merton bahwa perilaku menyimpang itu lihatnya harus secara luas, secara makro. Jadi jangan hanya dilihat dari tindakannya saja, tapi harus sudah dikaitkan ya dengan struktur sosial tadi ya sudah dikatakan. Nah, kemudian Emil Durkheim mengatakan bahwa manusia memang berbeda. Jadi wajar-wajar aja dia menyimpang ya kan. Menurut menyimpang saya belum tentu menurut kamu menyimpang. Nah, itu menurut si Emil Durkheim. Nah, Karl Marx juga mengatakan bahwa penyimpangan itu karena penguasa yang mengatakan. Nah, ini ya kata Karl Marx ya. Nah, David Berry juga mengatakan bahwa seseorang itu punya standar sendiri.
ya. Jadi kata saya menyimpang belum tentu kata kamu menyimpang. Nah, ini standar dari David Berry. Nah, itulah tadi pendapat-pendapat ahlinya. Dan kemudian yang perlu saya tegaskan lagi, saya ingatkan ternyata penyimpangan juga bisa ada efek positif. Tadi sudah dibahas ya. Contohnya R.A. Kartini tadi. Jadi sudah sangat jelas bahwa sebenarnya perilaku menyimpang juga ada positifnya kalau memang tujuannya adalah positif. Nah, terus tadi sudah saya sebutkan macam-macam dari perilaku menyimpang. Nah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Dewasa ini ada perilaku menyimpang yang nge-booming nih. Yang nge-booming ya, kejahatan yang dianggap nge-booming. Tadi tidak dibahas, namanya cybercrime. Wah, ini cybercrime ini adalah kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi, ya. Ini tadi tidak dibahas karena memang ini adalah untuk sekarang kita up to date, ini baru ya, sudah ada cybercrime di mana banyak kejahatan-kejahatan dilakukan melalui media-media informatika ya, menyiar men-share atau membagikan video-video yang tidak senonoh atau menghina-hina orang dari media sosial. Nah, ini semua sebenarnya juga masuk kategori cybercrime dan sekarang sudah ada undang-undangnya. Jadi memang cybercrime ini sudah harus hati-hati, udah diatur ya. Jadi jangan sembarangan kita berbicara di media sosial. Ini juga penting diingatkan buat para insan edukasi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Baik, terima kasih Ibu Feby atas kehadirannya di studio kami dalam acara Bimbel, dan kita hari ini membahas mata pelajaran sosiologi. Materinya adalah perilaku menyimpang. Dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Demikian pendengar Radio Gema Edukasi, acara Bimbel kita untuk hari ini. Dan sudah saatnya Rahma pamit undur diri dari acara Bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Saya Rahma dan Ibu Feby Rulia Rashid Esos mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa dan tetap semangat.